Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Kalian sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah berpakaian rapi? Baik. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika. Ya. Materi kali ini masih sama seperti minggu kemarin, yaitu bilangan bulat. Ya. Ingat, bilangan bulat. Namun yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana menentukan letak suatu bilangan bulat, baik itu positif, baik itu negatif. Dan yang kedua, nanti kita akan pelajari ya tentang lawan dari suatu bilangan bulat. Ya, apa yang dimaksud dengan lawan bilangan bulat? Tentu dari pelajaran minggu kemarin kamu juga sudah sedikit mengetahui apa itu bilangan bulat dan jenis-jenis dari bilangan bulat tersebut. Baik, untuk lebih memahami tentang bilangan bulat, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, anak-anak, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini, sedikit mengulang dari materi sebelumnya. Ada seekor burung elang terbang di atas permukaan air, ya, tingginya 15 meter di atas permukaan air. Ya, maka bilangan bulatnya ditulis adalah 15. Ya, 15. Nih, 15. Kemudian ada seekor ikan hiu yang berenang di bawah air. Ikan hiu tersebut berenang di bawah air sedalam 10 meter. Di bawah, ingat, di bawah permukaan air sedalam 10 meter. Maka ditulis negatif 10. Perbedaannya, kalau di atas atau naik itu adalah positif. Dan apabila di bawah itu adalah negatif. Ingat, baik-baik ya. Baik, contoh berikutnya adalah sebagai berikut. Ini adalah bongkahan es di kutub utara. Kalian tahu bahwa es adalah sifatnya dingin. Ya, jika kita ukur dengan pengukur suhu, maka es tersebut suhunya adalah negatif 4 derajat Celcius. Negatif 4 derajat Celcius karena dingin suhunya. Kemudian contoh berikutnya adalah daerah gurun pasir. Kalian tahu daerah gurun pasir itu sangat panas. Cuacanya sangat panas. Maka apabila kita ukur suhunya dengan menggunakan pengukur suhu, maka adalah sebagai berikut. Ya, suhunya adalah di atas 0, 46 derajat Celcius. Maka perbedaannya sangat jauh. Apabila kutub utara itu dingin, berarti suhunya di bawah 0 derajat, 4 derajat Celcius. Karena di bawah maka negatif. Sedangkan untuk gurun pasir karena panas, maka suhunya di atas 0 derajat sebanyak 46 derajat Celcius. Positif. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa suhu itu kalau dingin berada di bawah, kalau panas berada di atas angka 0. Jadi berlawanan ya antara
negatif, dan positif. Selanjutnya, ilustrasi berikutnya. Nah, kita lihat ini adalah sebuah garis bilangan yang sudah diberi angka dari 0 sampai 5 sebelah kanan, sedangkan sebelah kiri masih kosong. Di sini ada kura-kura, ilustrasi dengan kura-kura. Ya, apabila kura-kura tersebut sekarang berdiri di angka 0, kalian lihat kura-kura berdiri di angka 0. Kemudian kura-kura tersebut melangkah maju, ya, maju. Ingat, maju 5 langkah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berada di manakah kura-kura sekarang? Ya, maka kura-kura berdiri di angka 5. Ya, maju 5 langkah, maka berdiri di angka 5, maju. Jadi ditulisnya adalah positif 5. Nah, kemudian kura-kura tersebut kita suruh lagi mundur sebanyak 2 langkah. Ingat, mundur, ya. Sekarang kura-kura ini mundur, ya, mundur. Nah, mundur 2 langkah, ya. Ya, mundur 2 langkah. 1, 2. Di manakah posisi kura-kura sekarang? Nah, posisi kura-kura sekarang itu berada di angka 3. Ingat, tapi mundur. Angka 3. Ilustrasi berikutnya. Nah, jika kura-kura mundur 5 langkah lagi, ya, kita suruh lagi kura-kura ini mundur 5 langkah. Ya. Ini kura-kura kita suruh mundur lagi 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berada di angka berapakah sekarang kura-kura? Nah, ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, karena mundur, maka kura-kura itu berdiri di angka negatif 2 karena mundur di belakang atau mundur dari angka 0 2 langkah, maka adanya di posisi negatif 2. Mundur, ingat ya. Oke. Perhatikan posisi mundur 2 langkah dari 0 itu ditulis negatif 2, ya. Baik. Kita lanjutkan bahwa garis bilangan himpunan bilangan bulat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah garis bilangan yang terdiri dari angka-angka, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi yang sebelah kiri adalah negatif, yang sebelah kanan 0 adalah positif. Ya, ini adalah bilangan bulat positif dan lawannya adalah bilangan bulat negatif. Bagaimana dengan 0? 0 tidak positif dan tidak negatif. Ingat, 0 itu bukan bilangan positif dan bukan bilangan negatif. Ya. Jadi makin ke kanan letak bilangan itu makin besar nilainya. Ya. Makin besar nilainya semakin ke kanan. Kemudian himpunan bilangan bulat bisa dinotasikan, ya, atau ditulis B itu bilangan bulat. Ya, titik-titik itu adalah kita bisa sebut atau kita bisa artikan dan seterusnya. Ya. Jadi ada titik-titik 3 sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Jadi dan seterusnya. Kalau kita lanjutkan ke sebelah kiri itu negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Apabila ke kanan 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, itu adalah bilangan bulat dan lawannya, ya, dan lawan bilangan bulat. Kita lanjutkan contoh soal. Setelah tadi dijelaskan, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Ya, urutkan menurut urutan naik.
Jadi urutan yang acaknya adalah 12, negatif 8, 5, 0, dan negatif 4. Ya. Nah, ini adalah garis bilangan dengan posisi berdiri sama. Ya. Di manakah letak angka-angka tersebut? Kita letakkan satu persatu. Angka 12 dulu. Ya. Kita lihat posisinya di sini. Karena dia positif, maka ke atas. Ya, dari 0 ke atas. Kita hitung 5, 10, 11, 12. Kemudian negatif 8. Karena negatif, maka kita posisikan di bawah angka 0. Sebanyak 8 langkah di sini. Ya. Kemudian 5. Nah, 5 karena posisinya positif, maka dia ada di atas angka 0. Sebanyak 5 langkah. Kemudian 0 posisinya di mana? Nah, 0 posisinya adalah di angka 0. Karena tadi sudah dikatakan bahwa 0 itu ya bukan positif, bukan negatif. Terakhir, negatif 4 di mana kira-kira? Ada yang tahu? Oke, pinter ya. Posisi negatif 4 adalah di bawah angka 0 4 langkah. Tepatnya adalah sini. Nah, itu contoh soal yang pertama. Ada yang paham? Jadi kalau negatif itu berada di bawah angka 0 atau sebelah kiri angka 0. Kalau positif di atas angka 0 atau sebelah kanan angka 0. Contoh kedua. Ya, jadi ini urutan naiknya adalah negatif 8, negatif 4, 0, 5, 12. Jadi yang paling kecil itu adalah negatif 8. Kenapa? Karena ada di bawah angka 0, paling bawah. Jadi ini urutannya ya. Ini adalah urutannya. Dari yang terkecil sampai terbesar 12. Lanjut. Ya. Contoh soal yang berikutnya menggunakan suhu. Suhu tempat A adalah 8 derajat Celcius. Ya. Kemudian di mana letaknya? Nah, karena posisinya 8 derajat, maka tetap di atas angka 0. Ya. Berarti posisinya agak panas, gitu ya. Posisinya di atas angka 0, 8 derajat Celcius. Kemudian suhu di tempat B 15 derajat Celcius. Kurangnya dari suhu tempat A. Kurangnya, ingat. Suhu di tempat B 15 derajat Celcius. Kurangnya dari suhu tempat A. Jadi kurang. Berarti kurangnya itu di bawah ya. Kita posisikan di bawah. Di mana letaknya? Coba. 8 melangkah atau melangkah mundur. Melangkah turun 15 langkah. Di mana posisinya? Ada yang tahu? Baik, pintar ya. Nah, posisinya adalah di 15 langkah. Dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, 15. Jadi 15 turun. Ya. Lanjut. Kalian paham? Maka suhu di tempat B adalah negatif 7 derajat Celcius. Jadi dingin. Jadi kalian harus paham ya. Kurang, berarti kurang itu turun ya. Kalau tambah berarti naik. Seperti itu pengertiannya ya. Ingat. Sekali lagi harus diingat ya. Kita perhatikan contoh lainnya untuk menentukan letak bilangan bulat. Pertama kita buat garis bilangan, kemudian kita berikan angka-angka dari mulai 0 ke kanan, 0 ke kiri. Kemudian ada bagian garis bilangan yang kosong. Nah, bilangan yang tepat untuk melengkapi garis bilangan tersebut kira-kira berapa? Untuk yang sebelah kiri 0 dan sebelah kanan 0. Nah, bilangan yang tepat untuk yang pertama adalah negatif 3.
Kemudian untuk yang sebelah kanan 0 itu adalah positif 4. Selanjutnya untuk lawan bilangan, ya, bilangan bulat juga mempunyai lawan bilangan. Bilangan positif lawannya bilangan negatif. Contoh lainnya, 2 lawannya adalah negatif 2. Kemudian negatif 4 lawannya adalah 4. Dan 3 lawannya adalah negatif 3. Jadi kalau kita masukkan ke dalam garis bilangan, maka adalah sebagai berikut. Nah, negatif 2 lawannya adalah 2. Ya. Negatif 2 lawannya 2. Atau kebalikannya, 2 lawannya adalah negatif 2. Kemudian yang kedua, negatif 4 lawannya adalah 4. Negatif 4 lawannya 4. Dan yang ketiga, 3 lawannya adalah negatif 3. Ya. Positif 3 lawannya adalah negatif 3. Jadi semua bilangan itu mempunyai lawan kecuali 0. Karena 0 bukan negatif dan bukan juga positif. Baik, selanjutnya nilai bilangan bulat. Semua bilangan bulat itu mempunyai nilai tergantung posisi di mana bilangan bulat itu berada. Ya. Perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan nilai bilangan bulat, kita bisa menggunakan tanda atau simbol. Ya, ini simbol adalah simbol lebih besar dari atau lebih dari. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah simbol kurang dari atau lebih kecil dari. Dan yang terakhir adalah sama dengan. Ini adalah simbol sama. Ya. Contohnya negatif 2, ini tanda apa? Lebih kecil dari 1. Kenapa negatif 2 lebih kecil dari 1? Padahal angkanya 2 lebih besar. Tetapi nilainya lebih kecil karena negatif 2 letaknya berada di sebelah kiri angka 1. Kita lihat garis bilangan, negatif 2 itu letaknya berada di sebelah kiri angka 1. Contoh kedua, 2 namanya tanda lebih besar. 2 lebih besar daripada negatif 4. Kenapa? Kita lihat garis bilangan. 2 ada di sebelah kanan. Sedangkan negatif 4 ada di sebelah kiri. Maka 2 lebih besar dari negatif 4 karena 2 letaknya sebelah kanan angka negatif 4. Yang terakhir, negatif 3 ini lebih kecil dari 3. Padahal sama angka 3, tapi nilainya berbeda. Ya. Kenapa? Karena negatif 3 letaknya sebelah kiri angka 3. Negatif 3 adanya di sebelah kiri, sedangkan 3 adanya sebelah kanan. Jadi kalau sebelah kiri itu nilainya lebih kecil. Maka negatif 3 lebih kecil dari 3. Paham sampai di situ? Baik. Mudah-mudahan kalian semua paham dengan penjelasan yang barusan dapat sampaikan. Baik, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa dipahami, dan juga bisa diingat, ya, untuk nanti mengerjakan soal-soal yang akan Bapak berikan, ya. Nanti soal yang Bapak berikan, silahkan kalian catat soalnya, kemudian diisi, dikerjakan, ya, sesuai apa yang diminta. Nah, hasilnya besok, ya, di buku matematika kalian serahkan kepada Bapak untuk dikoreksi dan nanti kalian akan diberikan nilai.
apakah kalian sudah paham atau tidak. Kalau misalnya ada yang belum paham, besok kalian bisa tanyakan kepada Bapak di sekolah, ya, mana yang belum paham. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu berikutnya, ya, minggu yang akan datang dengan materi yang berbeda. Tetap semangat, tetap sehat, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.